Bismillahirrahmanirrahim. Males banget sih gue kayak pertama kedua. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kembali lagi bersama saya dalam kajian Kitab Ummul Barahin pada kesempatan sore kali ini yang mungkin agak sedikit panas ya cuacanya, tapi semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah SWT sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita dan kewajiban kita dengan istiqomah, dan insya Allah semua yang kita lakukan ini bernilai ibadah, khususnya di bulan Ramadan yang bulan ibadah penuh keberkahan. Semoga dengan nikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, kita tidak putus semangat untuk melakukan terus kegiatan yang berfaedah. Salah satunya seperti mengaji kitab Ummul Barahin. Kemarin sudah kita bahas, atau sebelum kita masuk ke pembahasan, kita hadiahkan dulu Fatihah kepada mu'allif sahibul kitab Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Syahidillahilahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baiklah, sedikit merefresh pembahasan kemarin bahwa kita sudah membahas prinsip dasar ilmu tauhid yang berjumlah 10 itu, dan kita sudah membahas satu persatu ya, mulai dari definisi, kemudian samroh, maudu, dan seterusnya. Tapi kemarin sempat saya tidak menyinggung tentang hukumnya karena memang keterbatasan waktu sehingga menuntut untuk segera mengakhiri. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan menyinggung tentang hukum mempelajari ilmu tauhid atau ilmu akidah. Karena mengetahui hukumnya ini, karena setiap ilmu pasti ada hukum mempelajarinya. Secara global Imam Ghazali membagi ilmu itu, ada yang ilmu fardu kifayah, ada yang fardu ain. Fardu ain hal-hal yang harus diketahui oleh setiap individu dan la ya'dziru jahluha, tidak diberi dispensasi untuk tidak mengetahui hal itu ya. Sehingga harus setiap orang mengetahui hal tersebut. Kemudian ada juga nama ilmu ilmu yang dalam golongan fardu kifayah, yang tidak harus semua orang tahu, tetapi paling tidak dalam suatu komunitas itu ada salah seorang yang mampu mengetahui ilmu tersebut. Nah, terkait dengan hukum mempelajari ilmu tauhid atau ilmu kalam, beberapa ulama terbagi menjadi dua kubu. Yang pertama, ada yang mengharamkan mempelajari ilmu kalam. Yang kedua, ada yang membolehkan. Yang pertama, nanti kita akan lihat argumen-argumen mereka tentang bagaimana mereka mengatakan mengharamkan mempelajari ilmu kalam. Kita lihat juga nanti bagaimana tanggapan ulama yang membolehkan terkait dengan argumen ulama yang mengharamkan. Nanti akan kita lihat. Dan kita sudah ketahui ya bahwa pada dasarnya tujuan dari ilmu kalam ini memang sangat mulia. Karena memang yang ingin dipelajari, yang hendak ingin dipelajari adalah asyraful ma'lum, sesuatu yang diketahui, tertuju kepada sesuatu yang paling mulia, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita dalam fikih membahas tentang objek kajian adalah af'alul ibad, maka dalam tauhid kita membahas af'alullah. Kita membahas sifat-sifat Tuhan. Begitu juga kita tidak hanya membahas asyraful ma'lum atau asyraful mawjudat, yaitu zat Allah, tetapi juga kita membahas di situ asyraful khalq atau asyraful makhluk, yaitu siapa? Rasulullah SAW. Karena nanti akan dibahas juga di dalam ilmu ini sifat-sifat kenabian, ciri-ciri kenabian itu seperti apa. Karena memang sebagaimana telah kita singgung sebelumnya, tidak bisa diremehkan bahwa ada sebagian orang yang mempercayai kenabian setelah Nabi Muhammad. Karena kenapa? Karena mereka tidak meyakini, tidak mengetahui ciri-ciri kenabian itu sendiri, sehingga dapat terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran luar yang sehingga membuat sebuah agama baru, ya. Sebagaimana kita lihat di berita-berita yang ada itu. Oleh karena itu, mempelajari ilmu ini secara langsung juga kita mempelajari semulia-mulianya zat, baik zat Tuhan maupun zat makhluk, yaitu Rasulullah dan para nabi juga. Para nabi karena akan berkaitan. Juga kita berkaitan dengan asyraful kalam, yaitu apa? Kalamullah, Al-Quran. Karena nanti akan dibahas apa itu mukjizat, apa itu mukjizat, apa itu irhas, apa itu karomah, dan seterusnya. Nah, terkait dengan argumen ulama yang mengharamkan ilmu kalam atau ilmu tauhid terbagi menjadi dua. Yang pertama, ulama yang mengharamkan. Apa saja argumen-argumen mereka yang mengharamkan ini? Terbagi menjadi 4 atau 5, ya. Pertama, argumen mereka mengharamkan mempelajari ilmu kalam ini adalah karena agama sendiri melarang untuk memperdebat atau terlalu dalam hal masalah qada wal qadar, ketentuan Tuhan. Bahkan dalam hadis kan pernah ada yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melihat para sahabat berdebat tentang masalah qadar. Lalu Rasulullah pun marah, kemudian berkata apa? Dengan inikah kalian diperintahkan? Untuk hal seperti inilah kalian diciptakan. Jadi mereka dengan argumen itu seolah-olah melarang orang untuk mengkaji lebih dalam tentang qadarullah, ketetapan Tuhan dan seterusnya. Nanti akan kita jawab, ya. Nanti kita akan bandingkan dengan argumen ulama yang membolehkan. Itu satu tadi, yang mengharamkan. Kemudian argumen yang kedua, mereka berdalih bahwa kalau seandainya ilmu ini memang disyariatkan, memang dianjurkan untuk dipelajari, mengapa para ulama salafus soleh, bukan ulama ya, sahabat dan salafus soleh itu tidak pernah menyinggung hal-hal seperti apa yang namanya disebut dengan jauhar, apa yang disebut dengan arad. Kalau kita kenal dalam kajian ilmu kalam itu, kok tidak pernah menyentuh sampai itu. Bahkan mereka tidak ada yang menyinggung hal itu, yang masalah-masalah yang disinggung oleh para mutakalimin, para teolog, tidak ada. Nah, ini nanti kita akan bandingkan juga. Ini yang kedua, bahwa mereka berdalih para sahabat tidak pernah berkata atau membahas hal-hal seperti itu. Ya mungkin nanti kalau membahas seperti itu, nanti ilmu lain bagaimana? Karena ilmu lain juga kan tidak ada dalam masalah sahabat atau salafus soleh. Kemudian yang ketiga, dalih mereka adalah para teolog muslim pada umumnya cenderung menolak dalil-dalil yang bersumber dari sunnah, dengan alasan bahwa dalam masalah akidah dalil-dalil tersebut tidak bisa dijadikan sandaran. Kan kebanyakan para teolog atau mutakalimin itu lebih mendahulukan, mementingkan dalil-dalil rasional ketimbang dalil-dalil yang bersifat tekstual, hadis-hadis. Nah, ini mereka seolah-olah para yang mengingkar para teolog mutakalim itu tidak
tidak mementingkan sunnah. Artinya mereka seolah-olah dengan secara tidak langsung mengingkari sunnah, mengklaim bahwa mereka mengingkari sunnah. Nanti klaim ini akan tertolak sendiri, kita akan baca argumen ulama yang membolehkan. Jadi ini yang ketiga ya. Yang ketiga adalah mereka karena teolog muslim kebanyakan lebih cenderung kepada argumen-argumen rasional daripada argumen tekstual atau sunnah itu sendiri. Kemudian yang keempat, para pengkaji ilmu yang ilmu tauhid ya khususnya itu sering mencampur adukan masalah-masalah filsafat kepada masalah-masalah akidah. Makanya nanti kan ada pembahasan sedikit tercampur dengan pembahasan filsafat, yang mana menurut mereka filsafat itu tidaklah baik bagi mereka, tidaklah membawa kepada yang hak, bahkan bisa membuat orang yang awalnya menjadi benar menjadi salah. Menurut mereka filsafat itu tidak boleh dipelajari, sehingga bercampurnya masalah ilmu kalam dengan filsafat itu membuat ilmu akidah itu tidak patut untuk dipelajari. Jadi mereka berdalih dengan filsafat, dengan teori-teori filsafat yang sudah masuk kepada di dalam teori-teori ilmu kalam. Yang kelima ini adalah mempelajari ilmu kalam atau mendalami ilmu kalam itu cenderung bisa menimbulkan perpecahan. Klaim mereka seperti itu. Jadi menimbulkan perpecahan seperti apa? Karena banyak di dalam firqah-firqah nanti ya, firqah-firqah kalam itu berpecah belah. Karena sebab masalah tentang terlalu mendalami masalah, misalkan masalah qadarullah atau af'alullah, sehingga menimbulkan banyak perpecahan dalam umat Islam itu sendiri. Nah, ini yang mereka jadikan dalih sehingga tidak boleh mempelajari ilmu kalam tersebut. Nah, inilah beberapa argumen yang jumlahnya 5 tadi yang saya sebutkan itu, sehingga mereka mengharamkan untuk mempelajari ilmu kalam. Nah, bagaimana dengan argumen para ulama yang membolehkan, bahkan menganjurkan, bahkan mewajibkan ya? Menanggapi argumen yang pertama tadi bahwa agama melarang kita untuk berdebat ya. Agama melarang kita untuk berdebat dalam hal keyakinan ya. Maka tanggapan ini perlu kita cermati lagi. Perlu kita lihat latar belakangnya. Perlu kita lihat dibalik dari fatwa atau hadis tersebut. Maksudnya apa dalam hal yang perdebatan yang tidak boleh dilakukan dalam hal keyakinan? Maksudnya perdebatan yang dimotivasi oleh niat yang negatif. Jadi ada karena niat negatif sehingga akan menimbulkan atau menghasilkan sikap-sikap yang negatif pula. Maka inilah yang dimaksudkan kalau kita terlalu berdebat di dalam hal keyakinan qadarullah yang niatnya itu hanya untuk memecah belah, niatnya itu hanya untuk supaya pamer gitu, agar dikiranya hebat dan seterusnya, itu tidak dibenarkan kan. Setiap perdebatan jidala yang tidak membawa kemanfaatan itu tentu saja akan tertolak, karena itu namanya jidal ghairu mamduh atau jidalun madmum, karena memang tujuannya apa? Agar dianggap hebat atau dengan niat yang negatif lah. Intinya niatnya itu tidak murni karena lillahi ta'ala mencari kebenaran. Jadi itulah yang dimaksud dengan hadis itu, sehingga perlu kita cermati ya, jangan langsung diterima atau langsung diterima begitu saja, sehingga tidak ditafsirkan terlebih dahulu maksud dari hadis itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa para sahabat memang dan generasi salaf memang tidak membahas hal-hal yang berkaitan dengan ilmu kalam atau ilmu akidah seperti tentang sifat wajib, sifat mustahil dan jaiz, itu tidak pernah dibahas oleh para salafus soleh ya, para sahabat. Bukan berarti itu tidak boleh kita membahasnya, bukan berarti kita tidak boleh membahasnya. Kalau para sahabat tidak membahas akidah atau ilmu kalam itu iya, tetapi itu tidak bisa menjadi tolak ukur atau dasar mengharamkan mempelajari ilmu tauhid itu sendiri.
Ya kita ambil contoh saja ya. Ilmu tajwid. Coba seandainya ilmu tajwid kalau ketika Rasulullah SAW dibangkitkan ya, berandai-andai ya, kita tanya Rasulullah tentang ilmu tajwid, pasti Rasul tidak akan mengetahui apa itu ilmu tajwid yang telah diciptakan oleh orang-orang yang setelahnya. Begitu juga para sahabat. Karena memang ilmu itu datang tidak lain adalah untuk menjaga kaidah-kaidah yang sudah ada, yang manhaj sebelumnya sudah ada. Makanya dulu Al-Quran ketika dibaca dengan tajwid, dengan makhraj yang benar, meskipun ketika itu tidak ada ilmu tajwid, tetapi bacaannya pasti benar, akan benar. Karena kenapa? Karena sudah dari Rasulullah. Nah, sehingga seterusnya ilmu tajwid, tiba-tiba muncullah ilmu tajwid dilahirkan oleh para ulama. Karena ketika itu banyak orang yang sudah melenceng atau salah dalam membaca Al-Quran. Tujuannya apa ilmu itu lahir? Ilmu tajwid itu tujuannya apa lahir? Tidak lain adalah untuk menjaga khazanah atau menjaga manhaj yang sudah benar, yang sebelumnya sudah ada, sehingga tetap terjaga oleh generasi sebelumnya. Jadi inilah kenapa ilmu itu lahir. Ilmu yang ada sekarang itu lahir seperti ilmu fikih, ilmu usul dan seterusnya. Itu tidak lain untuk menjaga tradisi-tradisi yang sudah ada sebelumnya. Makanya ilmu tauhid itu, ilmu kalam itu kenapa ada? Kenapa diciptakan manhajnya, metodologinya oleh Imam Asy'ari? Tidak lain karena menjaga akidah yang sebelumnya. Makanya dalam Imam Subki pernah berkata ya, pernah dalam kitabnya itu bahwa Imam Asy'ari dalam akidah tidak membuat akidah al-sunnah, tetapi beliau hanya memuqarrir, menetapkan akidah-akidah sebelumnya. Bahwa Imam Asy'ari pernah mengatakan, dinukil oleh Imam Tajuddin As-Subki, anal Asy'ari lam yubdi' ra'yan wa lam yunshi' madhhaban wa innama huwa muqarrirun li madzhabis salaf munadilun amma kanat alaihi sahabatu Rasulillah. Jadi Imam Asy'ari tidak pernah membuat hal-hal baru, pendapat baru, dan tidak pernah menciptakan mazhab yang baru. Tetapi beliau muqarrirun li madzahib. Beliau hanya menetapkan, mengokohkan, menjaga mazhab-mazhab salaf sebelumnya. Wa munadilun amma kanat alaihi sahabatu Rasulillah, dan juga menolong atau menjadi tangan panjang daripada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka fal intisabu ilahi bi'tibari annahu tamassaka wa aqama al-hujjaja wal barahin alaihi fasaru al-muqtadi bihi as-saliku sabilahu fid dalail yusama asy'ariyan. Jadi orang yang mengikuti mazhab Asy'ari, mengikuti metodologinya, mengikuti hujah-hujah argumennya, maka ia disebut sebagai Asy'ari. Karena apa? Karena bernisbah kepada mengikuti metodologinya Imam Asy'ari. Sama seperti kita mengikuti mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena mengikuti metodologinya Imam Syafi'i dalam bermazhab. Begitu juga ada orang yang mengikuti Imam Maliki. Kenapa disebut Malikiyun? Karena mengikuti mazhab Maliki dalam istidlalnya, dalam bermanhajnya, dalam metodologinya. Jadi inilah ilmu kalam itu datang memang karena untuk menjaga khazanah atau manhaj sebelumnya ya. Bukan berarti tidak boleh mempelajari, meskipun ulama salaf atau salafus saleh tidak berbicara tentang hal itu. Kemudian kalau seandainya salafus saleh itu atau para sahabat tidak pernah membahas akidah dan ilmu-ilmu kalam, pembahasan ilmu kalam, karena memang ketika saat itu tidak ada terjadinya fitnah yang sehingga membutuhkan untuk pembahasan mengenai sifat-sifat Tuhan. Ibarat begini ya, kita ibaratkan kalau Anda atau kita dalam lingkungan yang penuh kedamaian, penuh damai, tidak ada percecokan, tidak ada peperangan dan seterusnya. Lalu apakah kita butuh untuk membeli senjata? Apakah kita butuh untuk menyimpan senjata, mengeluarkan senjata? Tidak perlu. Karena ketika itu kita dalam keadaan yang selamat, dalam keadaan yang aman. Maka hal-hal itu tidak dibutuhkan. Bahkan kalau itu ada, itu bahkan menjadi fitnah nantinya. Nah, ketika zaman Rasulullah, ketika salafus saleh, hal-hal yang mengenai pembahasan akidah itu tidak ada. Kenapa? Karena memang ketika itu tidak dibutuhkan, tidak ada fitnah-fitnah yang ada, tidak ada
kelompok-kelompok yang bermunculan ketika saat zaman Rasulullah, sehingga tidak dibutuhkan. Jadi inilah argumen kedua, bahwa ulama itu membolehkan, menanggapi argumen sebelumnya bahwa salafus saleh tidak mempermasalahkan, tidak pernah membahas itu, bukan berarti ilmu kalam itu dilarang untuk dipelajari. Kemudian argumen yang ketiga ya. Argumen ketiga bahwa para teolog muslim itu lebih menyandarkan argumen-argumen akidahnya hanya kepada dalil-dalil yang pasti, yang bersifat pasti, yang aksiomatik, yang daruri. Itu bukan berarti kita ilmu kalam itu tidak mengingkari sunnah, bukan. Tetapi memang dalam masalah akidah kita perlu yang namanya berlandaskan kepada hal-hal yang daruri, yang sifatnya itu pasti, yang niscaya, bukan yang sifatnya zonni. Makanya kan tidak boleh kita berdalilkan dalam akidah itu dalil-dalil yang ahad, dalil-dalil yang bersifat zonni. Bukan berarti para teolog, para mutakalim itu menolak hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang sahih. Hanya saja mereka ingin berhati-hati dalam masalah akidah. Kenapa masalah akidah harus berhati-hati? Karena tentu masalah akidah ini berkaitan dengan hal yang bersifat usul, hal yang bersifat wajib, sehingga kalau sedikit terdapat berlandaskan kepada hal yang tidak benar atau tidak asli, maka itu akan menjadi risiko yang sangat besar, karena menyangkut keyakinan. Keyakinan adalah sifatnya usuli, sedangkan apa yang kita ibadah yang lain-lain itu bersifat far'i. Maka kita harus mendahulukan, lebih mementingkan kepada yang usuli. Jadi inilah mereka bukan berarti mereka mengingkari sunnah ya, tetapi hanya ingin memastikan bahwa apa yang menjadi landasan dalam akidah kita, keyakinan kita itu adalah hal yang benar-benar pasti dari Rasulullah. Nah, karena kebanyakan dalil-dalil itu lebih bersifat zonni ya, jarang yang bersifat mutawatir atau yang bersifat aksiomatik, maka mereka lebih menggunakan dalil rasional itu dalil akli, karena akli itu bersifat pasti niscaya dan menjadi landasannya. Makanya kan dalam asbabul ilmi, sebab-sebab ilmu itu salah satu atau arbaatun ya, salah satu atau arbaatun itu dalam Aqaid Nasafiyah disebutkan bahwa sebabnya ilmu, boleh dikatakan ilmu atau memang benar-benar pasti sesuatu yang suatu yang memiliki sifat keilmuan, itu bisa menjadi tolak ukurnya dari tiga hal. Yang pertama, hadisun mutawatir, hadis yang mutawatir memang sudah ijma, sudah pasti benar, tidak bersifat zonni. Yang kedua, atau kita sebut dengan bahasa lain itu akhbar al-manqul atau hadis-hadis Rasulullah. Yang kedua adalah al-hissi adalah panca indera. Maka panca indera ini bisa menjadi tolak ukur kebenaran. Tidak mungkin misalkan kita melihat hari ini siang, kalau ada orang yang bilang bahwa hari ini malam, berarti ada yang salah dengan orang itu. Kenapa? Karena kebenaran yang kita gunakan adalah panca indera kita. Itu dengan apa? Kita melihat matahari siang ini ada, dan itu bisa menjadi tolak ukur kebenaran. Yang ketiga adalah al-aqlu as-salim, yaitu akal salim, akal yang sehat. Kenapa akal yang sehat bisa menjadi tolak ukur kebenaran? Karena akal yang sehat, kita diciptakan oleh Allah, diberikan akal untuk apa? Untuk berpikir, dan berpikir itu bisa mengantarkan kepada kebenaran. Jadi akal salim, akal yang sehat, kita diberikan akal yang sehat, itu bisa menghantarkan kita kepada kebenaran. Maka para teolog inilah dalam mencari kebenaran itu dengan menggunakan tiga hal tadi, sehingga tertolaklah argumen yang mengatakan bahwa para teolog itu hanya berlandaskan rasional. Tidak, tetapi mereka juga berlandaskan tekstual dan juga rasional. Kemudian yang keempat, adanya materi-materi dalam ilmu kalam itu
berkenan dengan tentang filsafat itu tidak lain memang filsafat itu sebagian ulama ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Tetapi kita harus lihat orang yang mengharamkan, yang tidak membolehkan itu tujuan dari penggunaan filsafat itu seperti apa. Kalau dia menggunakan filsafat sebagai mencari kesalahan atau mencari keraguan, tidak dipakai untuk mencari kebenaran, maka itu tentu salah, kita tolak. Maka para ulama mengapa memasukkan mabahis falsafiyah ke dalam ilmu teologi atau ilmu akidah, tidak lain agar khadimun lahu, agar membantu pembahasan ilmu kalam itu menjadi mudah dan menjadi dapat mencari kebenaran melalui teori-teori filsafat seperti itu. Masa kita mau menolak khazanah peninggalan peninggalan filsafat ini, yang memang peninggalan ilmu inilah ilmu yang sangat mulia, yang sangat besar ya perannya. Filsafat itu sangat besar. Kita sebagai seorang muslim tidak mungkin meninggalkan hal-hal yang baik ya, hal-hal yang bermanfaat, yang mungkin bermanfaat bagi agama kita. Kenapa? Meskipun itu muncul dari orang-orang yang mungkin bukan dalam golongan Islam, tetapi itu adalah hikmah. Maka kata Rasulullah kan, al hikmatu dolatul mukmin. Jadi hikmah itu adalah sesuatu yang hilang, yang dari seorang mukmin yang harus diambil. Jadi ketika ada hikmah sesuatu, apalagi yaitu filsafat misalkan, itu kita pakai, kita gunakan, kita pelajari untuk membantu atau untuk mencari suatu kebenaran. Maka tentu saja pasti dalam akal kita itu tidak akan terhina, bahkan itu akan sesuatu yang terpuji. Kenapa? Karena bisa membantu keimanan kita dalam mencari kebenaran ya, mencari kebenaran dan argumen-argumen. Jadi tidak mesti harus ditertolak apa-apa yang bisa membawa manfaat kepada agama. Dan banyak lagi ya ilmu-ilmu lain yang memang memiliki manfaat yang sangat besar bagi agama itu. Udah berapa menit? Berapa? 20 menit. Cepat banget. Yang terakhir ya, yang kelima, para ulama menanggapi bahwa ilmu kalam itu, tadi kan argumen sebelumnya yang mengharamkan itu bahwa mengatakan bahwa mempelajari ilmu kalam ini bisa menimbulkan perpecahan, bisa menimbulkan konflik, karena banyak sekali di situ perbedaan-perbedaan yang ada, sehingga misalkan yang satu mempercayai masalah tentang misalkan ya af'alul ibad atau af'alullah, itu af'alul ibad itu kan banyak sekali pertentangan di situ. Seperti Mu'tazilah mempercayai qadarul istita'atul abdi al-hurri min af'alillah min qadarillah, sedangkan al-sunnah tidak. Itu kan akan menimbulkan perpecahan, kata mereka ya, klaim mereka. Nah, dijawablah oleh argumen yang ulama-ulama yang membolehkan ini, bahwa ilmu kalam ini tidak memberikan perpecahan terhadap orang yang mempelajarinya, tetapi dia alih-alih memunculkan perpecahan, justru dapat mendidik kita untuk menjadi pembelajar yang terbuka akan keberagaman. Jadi ketika kita melihat ada firaq ini, ada firaq Ahlus Sunnah, ada firaq Mu'tazilah, ada firaq Syiah dan seterusnya, ini sebenarnya mendidik kita bukan untuk menjadikan kita untuk perpecahan, tidak. Menjadikan kita agar supaya kita menghargai sebuah perbedaan, tidak saling mengkafirkan. Meskipun ada perbedaan di situ di dalam usul ya. Karena kenapa? Karena kita dengan ilmu kalam ini kita akan menjumpai nanti perbedaan-perbedaan, bahkan dalam akidah Asy'ari sendiri loh, ada perbedaan yang perbedaan yang tidak bersifat usul, tetapi hanya bersifat far'i, lafzi. Seperti perbedaan antara Maturidiyah dengan Asy'ariyah, Imam Asy'ari. Bahwa Imam Asy'ari misalkan dalam masalah takwin ya, masalah sifat takwin.
Sifat takwin itu diakui oleh Imam Maturidi, sedangkan Imam Asy'ari tidak mengakui sifat takwin. Tidak ada sifat takwin. Sifat itu hanya 7. Qudrah, iradah, Qudrah, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, dan seterusnya. Hanya 7 saja menurut Imam Asy'ari. Sedangkan Imam Maturidi, mazhab Maturidiyah mempercayai sifat ada lebih dari 7, yaitu 8, yaitu sifat takwin. Padahal kalau kita kaji, kedua perbedaan itu tidaklah perbedaan yang terlalu signifikan, perbedaan yang mendasar. Tidak ada perbedaan yang sangat jauh. Kenapa? Karena sifat takwin dalam mazhab Asy'ari sendiri itu ada di dalam pembahasan ta'alluq sifat kudroh. Jadi sifat kudroh itu nanti akan kita bahas ya sedikit mengenai sifat-sifatnya. Jadi sifat kudroh itu nanti kudroh Tuhan itu memiliki ta'alluq, memiliki suatu yang terikat padanya. Nah, terikatnya apa? Terikatnya ada 2 nanti, ta'alluq tanjizi qadim atau sulhi. Nanti ada juga ta'alluq tanjizi hadis. Nah, sifat ta'alluq tanjizi hadis itulah sifat takwin menurut mazhab Maturidi. Tetapi dalam mazhab Asy'ari itu bukan sifat penamaannya lain, bukan sifat takwin, tetapi apa? Sifat tanjizi hadis. Sifat tanjizi. Nanti kita akan bahas ya. Nanti kita akan bahas apa itu sifat tanjizi, apa itu sifat sulhi, ta'alluq sulhi, ada ta'alluq tanjizi dan seterusnya. Jadi sebenarnya perbedaan itu tidak ada. Perbedaan itu yang membuat dia berbeda itu tidak ada. Hanya perbedaan itulah yang menjadikan keberagaman, bahwa mencari kebenaran itu banyak sekali jalannya. Makanya kan pernah saya dengar dari guru saya, Syekh Adnan Zuhar. Beliau mengatakan bahwa mengapa thariqah dalam tasawuf itu banyak? Mengapa thariqah dalam tasawuf itu banyak? Karena memang menuju jalan Tuhan, menuju jalan Allah itu memang banyak cara, banyak jalan. Dalam Al-Quran kan dikatakan tara'iqu qidada. Atau dalam ayat Quran, dalam ayat yang lain, innal ladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Subulana artinya jalan-jalan kita, jalan-jalannya banyak. Di situ bentuknya jamak taksir, bukan mufrad ya. Artinya jalan menuju Tuhan, jalan menuju kebenaran itu sangat banyak, beragam, sehingga semua itu dapat dibenarkan. Nah, mempelajari ilmu kalam, mempelajari ilmu tauhid itu mengajarkan kita agar menghargai sebuah perbedaan. Tidak hanya dalam kita berpatokan pada satu. Boleh jadi kita menggunakan argumen yang lain, boleh jadi kita menggunakan argumen yang si A, si B dan seterusnya. Jadi sekali lagi ilmu kalam ini mengajarkan kita untuk perbedaan. Demi apa? Supaya kita tidak tujuannya adalah agar kita tidak mengkafirkan, saling mengkafirkan. Karena mengkafirkan inilah sesuatu yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah, ya, oleh umat Islam, bahwa mengkafirkan itu bukanlah mazhabnya Imam Asy'ari. Pernah suatu ketika Imam Asy'ari ketika ketika akhir-akhir hayatnya ya, beliau mengumpulkan anak muridnya, beliau mengumpulkan murid-muridnya, seraya berpesan kepada muridnya. Apa pesan beliau kepada murid-murid Imam Asy'ari itu? Pesan Imam Asy'ari adalah Ishhadu anni la ukafiru ahadan min ahlil qiblah, bahwa saya tidak pernah mengkafirkan ahlul qiblah. Ishhadu alayya anni la ukafiru ahadan min ahlil qiblah. Jadi ishhad alayya anni la ukafiru min ahlil qiblah. Jadi beliau tidak pernah mengkafirkan ahlul qiblah. Karena mengkafirkan itu bukan domainnya tauhid, domainnya ilmu kalam, tapi domainnya ilmu fikih. Itu tugasnya pemerintah yang mengkafirkan itu. Jadi mengkafirkan itu bukanlah ciri-ciri khas mazhab Ahlussunnah. Maka dengan mengetahui perbedaan-perbedaan yang ada, itu mengajarkan kita tentang keberagaman, tidak saling mengkafirkan. Inilah yang dikhawatirkan Imam Asy'ari, bahwa saling mengkafirkan. Bahkan Imam Asy'ari sendiri loh, dalam kitabnya Maqalatul Islamiyyin wa Ikhtilaful Musallin, itu disebutkan banyak firaq-firaq, Mu'tazilah, Khawarij dan Syiah dan seterusnya, firaq-firaq yang lain, Ibadiyah, Karomiyah dan seterusnya. Meskipun mereka itu berbeda dalam usul, tetapi oleh Imam Asy'ari tetap digolongkan orang-orang yang berbeda. Makanya dalam kitabnya
Maqalatul Islamin, judulnya apa? Kalau kita cermati ya, judulnya itu Maqalatul Islamiyin wa ikhtilaful musallin. Maqalatul Islamin, pendapat-pendapat maqalatul Islamiyin, orang-orang Islam yang nisbah kepada Islam, nisbatnya kepada Islam. Wa ikhtilaful musallin, dan orang-orang yang orang-orang sholat yang berbeda. Artinya mereka masih sholat, masih menyembah Tuhan, hanya saja berbeda. Jadi dari judul kitabnya Imam Asy'ari ini saja kita tahu bahwa Imam Asy'ari menghargai perbedaan, menghargai adanya perbedaan. Meskipun perbedaan dalam usul ya, tetapi tetap menghargai selagi mereka masih menyembah Tuhan, selagi mereka masih sholat dengan Ka'bah yang sama, dengan kiblat yang sama, maka mereka tidak keluar dari Islam. Maka dalam Imam Asy'ari menegaskan kan, la ukafiru ahadan min ahlil qiblah. Imam Asy'ari tidak mengkafirkan seorang pun dari ahlul qiblah. Jadi inilah manfaat bahwa klaim tentang mengkaji ilmu kalam akan menimbulkan perpecahan, tidak, bahkan justru kebalikannya, akan mendidik kita untuk menghargai keberagaman, perbedaan tentang berbagai hal, sehingga kita di situ akan menghargai perbedaan, tidak langsung mengkafirkan. Jadi inilah beberapa argumen yang disampaikan oleh para ulama, sehingga menjadi perlu kita cermati ya, perlu kita kita amalkan. Dan kita sudah tahu tadi argumen yang membolehkan, maka tentu saja dalam hati nurani kita akan mengikuti orang oleh ulama-ulama yang membolehkan. Apalagi inilah ilmu yang mengantarkan kita kepada Tuhan. Maka Imam Sanusi sendiri ya pernah menegaskan ilmu tauhid ini ilmu yang bisa mewariskan makrifat kepada Tuhan loh. Jadi secara tidak langsung ya, meskipun tasawuf itu dapat menghantarkan kita mengetahui atau menjadi makrifat, tapi ilmu tauhid itu juga mengantarkan kepada makrifatullah ya. Karena kita akan mengenal di situ, mengenal sifat Tuhan, mengenal perbuatan-perbuatan Tuhan, zat-zat Tuhan dan seterusnya. Meskipun kita tidak mengenal tidak bisa mengetahui zat hakikat Tuhan ya. Hatta Rasulullah sendiri tidak mengetahui hakikat zat Tuhan itu sendiri ya. Yang bisa mengenal Tuhan sendiri itu hanya Tuhan sendiri. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengenal. Maka kita hanya diberikan sifat-sifatnya saja, asarnya saja, af'alnya saja. Tidak kita diberikan tidak kita diberitahukan bahwa tentang hakikat zat Tuhan itu sendiri, tidak, tetapi diberikan oleh Allah, kita diberikan asarnya, af'alnya, perbuatan-perbuatannya. Makanya dalam Al-Qur'an kan ketika Fir'aun berkata kepada Nabi Musa, dalam Al-Qur'an itu disebutkan qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Wa ma rabbul alamin. Coba kita perhatikan ya. Di situ Fir'aun berkata, "Ma rabbul alamin." Apa itu Tuhan kamu? Apa itu Rabb, Tuhan semesta alam? Kalau dalam ilmu mantik ya, ma, pertanyaan apa atau pertanyaan ma itu mempertanyakan suatu mahiyah, esensi, hakikat sesuatu. Mahiyatus syai'. Mahiyatus syai' itu maksudnya asyai', esensi, ma huwa alaih, atau sesuatu yang memang sesuatu itu sendiri. Hakikat dari sesuatu itu. Maka dalam ilmu mantik, ilmu logika, ketika kita ingin menanyakan sesuatu, apa itu manusia, berarti kita menanyakan esensinya. Apa itu Irfan Afandi, berarti kita menanyakan esensinya. Apa itu buku, berarti kita menanyakan esensi dari buku itu. Maka pertanyaan wama rabbul alamin, apa itu Tuhan, kalau kita lihat ya, berarti kita seolah-olah membolehkan atau membolehkan kita bertanya tentang atau mendefinisikan Tuhan. Seolah-olah dari firman Tuhan ini, kita dari perkataan Fir'aun tadi itu, berarti kita boleh dong mendefinisikan Tuhan. Jawabannya apa? Jawabannya tidak bisa. Karena nama yang sesuatu yang bisa didefinisikan, yang menurut ilmu logika itu kan yang namanya definisi itu harus
Yatakawan min jinsin wa fasl, jenis dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa Tuhan itu sesuatu yang bukan zat yang berbeda dari makhluknya, yang tidak bisa akal itu masuk ke dalamnya, bukan domainnya, bukan domain mengetahui hakikat Tuhan. Makanya apa jawaban setelah Fir'aun berkata, qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Apa jawaban Nabi Musa? Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Jadi apa dijawab oleh Nabi Musa? Dijawab dengan asar-asarnya, af'alullahnya, bukan hakikat Tuhan. Jadi Tuhan kamu siapa? Tuhanku adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Jadi yang menciptakan, yang disebutkan tidak disebutkan apa itu Tuhan, definisi Tuhan tidak, tetapi yang disebutkan adalah af'alnya atau asarnya, asar af'alnya, sifat-sifatnya. Terus ada lagi ayat yang lain ya. Qala faman rabbukuma ya Musa? Qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Jadi Firaun berkata kepada Musa dan kawannya ya, man rabbukuma? Di sini siapa? Artinya menanyakan siapa itu Tuhan. Jadi dijawab oleh Nabi Musa apa? Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu. Jadi yang dijawab adalah sifatnya, af'alnya, bukan hakikat Tuhannya. Jadi memang manusia tidak bisa mengetahui, hatal anbiya malaikat tidak mengetahui hakikat Tuhan kecuali Tuhan itu sendiri. Jadi kenapa kita mempelajari? Makanya kita dalam akidah ini, dalam ilmu tauhid ini, kita akan membahas sifat-sifat Tuhan, bukan hakikat Tuhan. Makanya kan ada hadis mengatakan tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Karena memang zat Tuhan itu tidak bisa kita definisikan, tidak bisa kita ketahui secara mahiyahnya, secara hakikatnya. Tapi kita hanya bisa mengetahui, kita mengenalnya melalui sifat-sifatnya, af'alnya dan seterusnya. Jadi ini ya perbedaan mahiyah dalam mantik. Kalau pertanyaan apa, itu pasti menanyakan mahiyah atau esensi. Begitu juga ada orang yang menanyakan juga ya, Tuhan itu di mana? Ainallah. Padahal yang namanya aina itu pertanyaan yang meniscayakan kebertempatan. Jadi tidak seolah-olah kalau kita menanyakan di mana Tuhan, berarti kita menisbatkan, mempertanyakan kepada sesuatu yang mana sesuatu itu dengan pertanyaan yang meniscayakan kebertempatan kepada sesuatu yang mustahil kebertempatan itu ada pada dirinya. Jadi kita bertolak belakang ketika kita menanya Tuhan itu di mana. Karena memang yang namanya di mana itu pasti sesuatu yang bertempat. Sesuatu yang bertempat itu pasti yang namanya tempatnya lebih besar daripada yang ditempati. Jadi agak bingung ya, mungkin nanti coba dipikir-pikir lagi ya, yang namanya tempat itu, orang yang sesuatu yang namanya bertempat itu pasti sesuatu yang tidak kodim, artinya bersifat hadis, sesuatu yang ada kemudian ada pada tempat itu. Dan tempat ini ya, tempat itu sebenarnya amrun i'tibari yang tidak ada wujudnya, la yatahaqqaqu fi wujudihi. Tempat, misalkan saya duduk nih, ini saya duduk di tempat ini, sebenarnya bukan tempat sebenarnya, tapi apa? Tapi kasur, saya duduk di atas kasur, bukan tempat. Tempat itu sendiri tidak ada wujudnya. Jadi ini sedikit membahas tentang filsafat ya, tentang berkenaan dengan amrun i'tibari. Namanya amrun i'tibari yang hanya ada dalam pikiran kita tetapi tidak ada wujudnya. Tempat itu tidak ada. Begitu juga waktu. Waktu itu juga amrun i'tibari. Waktu itu amrun i'tibari. Kenapa? Karena waktu itu tidak ada wujudnya, wujud bentuknya itu tidak ada dalam fil kharij ya. Dalam alam semesta ini tidak ada wujudnya. Tapi dia ada dalam pikiran kita. Misalkan kita lihat jam ya, jam dinding itu waktu, bukan waktu, itu jam. Jadi benda yang berputar yang disebut dengan jam, bukan waktu. Waktu itu sendiri itu apa? Jadi kita masih bertanya kan. Disebut amrun i'tibari
Itu namanya amrun i'tibari. Nanti kita akan bahas ya. Jadi agak melebar jadinya nih. Jadi itulah sedikit selesai dari pembahasan mengenai mabari asyrah ya, sudah saya jelaskan tadi. Nah, kita akan sekarang membahas masuk ke dalam kitab. Pembahasan selanjutnya kita akan buka kitab, masuk ke dalam pembahasan inti, yaitu kajian kitab Ummul Barahin. Bismillahirrahmanirrahim. Buka kitabnya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita tabarukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Mana nih? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini mu'allif dalam kitabnya Al-Barahin, Imam Sanusi membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu beliau memulai dengan bismillah. Karena kenapa? Karena iktidaan bi kitabillah, iktidaan bi salafis soleh, iktidaan bi ijma'il ulama. Karena setiap hal-hal yang baik itu harus diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, awal mula aktivitas semuanya. Jadi dalam hadis disebutkan, meskipun hadis ini nanti ada perbedaan ya dalam kalangan ulama hadis, apakah dia sahih atau tidak. Kullu amrin dibarin la yubda'u fi bismillah fahuwa abtar atau fahuwa abtar. Jadi segala sesuatu yang tidak diawali dengan bismillah, bacaan bismillah, itu maka tidak kurang berkah. Abtar artinya kurang berkah. Ada juga redaksi yang lain dalam hadis lain, tidak menyebutkan hamdalah. Nah, makanya Imam Sanusi untuk mengkompromikan dua hadis yang berbeda, yang sama itu tetapi berbeda, dengan menggabungkan ibtida atau awal mula yang bersifat hakiki dan idhofi. Jadi ulama membagi permulaannya. Ibtida itu ada dua. Ibtida hakiki dan ibtida idhofi. Ibtida hakiki itu apa? Ibtida hakiki itu ibtida yang tidak didahului oleh sesuatu sama sekali, dan dia sudah ada pada niat. Misalkan saya ingin menulis nih, tapi saya belum menulis, maka saya membaca bismillah. Bismillahnya itu untuk apa? Awal mula yang sebelumnya saya ada keinginan untuk menulis, walaupun dan itu belum didahului oleh hal menulis itu sendiri. Nah, ini disebut ibtidaun hakiki, yang memang hakikatnya memang permulaan itu ketika itu. Maka disinilah saya membaca bismillah. Kemudian saya membaca alhamdulillah, itu untuk ibtida yang idhofi. Ibtida idhofi itu apa? Melakukan sesuatu yang yang didahului oleh hal yang sesuatu yang sebelumnya. Namanya ibtida idhofi. Maka kita mengkompromikan dua hadis itu, membaca bismillah ketika ibtida, maksudnya awal mula dalam niat ingin melakukan sesuatu. Ketika kita melakukan sesuatu, kita membaca alhamdulillah, maka awal mula yang bersifat idhofi. Jadi dua hadis itu tidak bertentangan ya, tapi bisa dikompromikan. Kemudian juga mengapa Imam Sanusi mengatakan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah dan seterusnya, itu juga iktidaan bil Qur'anil Azim, mengikuti Al-Qur'an Azim. Karena Al-Fatihah pertama ya suratnya, setiap surat diawali pasti dengan bismillah. Maka hal-hal yang baik, sesuatu yang bermanfaat itu juga perlu diawali dengan bismillah. Yang ketiga, kenapa dengan bismillah? Karena sudah menjadi ijma ya. Itu sudah menjadi konsensus, ibarat konsensus lah. Meskipun ijma'nya ijma sukuti, tidak terang-terangan ya, bahwa wajib bismillah, tidak. Tapi para ulama, para salafus soleh, semuanya ketika menulis kitab itu pasti diawali dengan bismillah, meskipun tahu bahwa hadis dari bismillah itu sendiri dhaif. Tetapi sudah menjadi masyhur, sudah menjadi ijma, seolah-olah menjadi tradisi amalul madi ya, amalul mimajaro,
majara bihi alaihil amal ya. Hadisnya apa dalam kaidah itu? Majara bihil amal. Itu sudah berlaku. Jadi sudah bismillah itu memang sudah jadi tradisi gitu. Sudah bisa tidak terlepas seolah menjadi ijma ya. Jadi sudah sewajarnya oleh Imam Sanusi dimulai kitab ini dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah segala puji bagi Tuhan. Alhamdulillah. Nah, alnya di situ ada al istighraq, segala puji, seluruh pujian yang ada pada kita, baik itu pujian makhluk, antara hadis dengan qadim, nanti ada pujian qadim dengan hadis dengan qadim dan seterusnya. Itu semua ditujukan kepada Tuhan. Makanya al di alif lam yang ada pada lafaz alhamdu itu alnya lil istighraq. Istighraq itu apa artinya? Menghabiskan, artinya semua, mencakup seluruh pujian yang ada. Jadi soal kita memuji manusia, memuji kecantikan seorang wanita misalkan, kecantikan seorang wanita kita puji, itu secara tidak langsung pujian itu kembali kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena yang menciptakan wanita itu sendiri adalah Tuhan, Allah SWT. Jadi pujian yang kita sematkan kepada makhluk, baik itu kepada makhluk atau kepada Khalik, itu semua akan tertuju kepada Tuhan. Makanya alif lamnya itu disebut alif lam yang istighraqul. Jadi semua pujian yang kita baca, yang kita sebutkan itu semua akan tertuju kepada Tuhan. Kemudian apa itu alhamdu? Alhamdu itu berarti as-sana'u bil kalam li ajlin jamilin ikhtiyarin ala jihati ta'zim. Alhamdu para ulama mendefinisikan sebagai pujian, as-sana'u bil kalam, pujian dengan ucapan, ya. Pujian dengan ucapan li ajlin jamilin ikhtiyariyin ala jihati ta'zim, karena memang pujian yang dengan ucapan, karena dengan kehendak sendiri, dengan sebab memuliakan, ya, secara bahasa seperti itu alhamdulillah itu. Misalkan si Zaid memuliakan saya, maka saya mengucapkan Zaidun karimun. Kenapa saya bilang Zaid karim, Zaid itu mulia? Karena memang dia memuliakan saya. Makanya alhamdulillah itu apa? As-sana'u bil kalam li ajlin jamilin ikhtiyarin ala jihati ta'zim, karena menghormati. Sawa'un kana fi muqabalatin ni'matin amla, baik dia menerima nikmat, habis menerima nikmat ya. Saya habis menerima nikmat nih, alhamdulillah. Jadi saya memuji. Tidak menerima nikmat pun alhamdulillah. Jadi ini definisi alhamdulillah. Hamdun itu adalah pujian dengan kehendak sendiri, yang mana ala jihati ta'zim, karena memang demi apa? Semata untuk memuliakan. Juga baik pujian itu karena kita mendapat imbalan kenikmatan atau tidak. Misalkan pujian yang bukan karena apa, bukan karena kenikmatan. Misalkan pujian, kita memuji sesuatu bukan karena ada sesuatu itu, karena disebabkan sesuatu itu, tidak. Tetapi memang orang itu, kita melihat orang itu melakukan sesuatu yang baik gitu. Contohnya seperti ra'aitu Zaidan muwaziban ala qiraatil Quran. Saya melihat Zaid itu membaca Quran. Maka saya katakan apa? Zaidun rajulun soleh. Zaid itu rajul, lelaki yang baik. Meskipun kenikmatan membaca Quran itu tidak berefek pada kita ya, tidak memberikan nikmat kepada kita, dampak kepada kita, tetapi kita memujinya. Kenapa? Karena itu disebut dengan alhamdu, tetap pujian, as-sana. Meskipun nikmat itu tidak kembali kepada kita, tetapi kita melihat dia melakukan sesuatu yang baik, maka kita puji. Makanya itu definisinya ya, as-sana'u bil kalam ala li ajli jamilin ikhtiyariyin, ya, ala jihati ta'zim, sawa'un kana fi muqabalati ni'mah au aula. Nah, itu pembahasan tentang alhamdulillah ya. Jadi panjang lebar sebenarnya kalau membahas alhamdulillah itu. Kemudian alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian sholawat dan salam ya pada junjungan alam Rasulullah. Dan kita tahu sendiri bahwa yang dimaksud as-sholat, sholawat Tuhan kepada makhluknya itu maksudnya kepada Nabi. Sholawat Tuhan kepada Nabi itu maksudnya rahmat Tuhan. Kemudian sholawat dari malaikat itu istighfar. Kemudian sholawat dalam kita itulah doa kepada Nabi. Perlu dicermati yang dimaksud dengan sholawat Tuhan kepada Nabi itu adalah rahmat. Rahmat yang dimaksud itu bukan berarti kita mengatakan bahwa Nabi itu belum mendapatkan rahmat Tuhan. Tidak. Salah kita mengatakan bahwa maksudnya berarti kenapa Tuhan kok memberi rahmat kepada Nabi, padahal kan dia sudah mendapatkan rahmat. Seolah kita tahsilul hasil, melakukan sesuatu yang sudah dilakukan. Nah, sebenarnya bukan itu yang dimaksud ya. Jadi rahmat Tuhan itu sangat luas, rahmat Tuhan itu sangat banyak. Maka yang dimaksud sholawat Allah bersolawat kepada Nabi, yaitu rahmat Tuhan kepada Nabi, bukan berarti Nabi itu kita memberikan rahmat yang mana rahmat itu sudah ada pada Nabi. Tidak, maksudnya adalah rahmat Tuhan yang belum ada pada Nabi. Jadi rahmat Tuhan itu sangat luas ya. Rahmat Tuhan itu sangat luas. Jadi kita seolah-olah Tuhan memberikan rahmat yang belum ada rahmat itu, pada Nabi. Jadi naur rahmah itu kan banyak, macamnya rahmat itu banyak sebenarnya. Macamnya rahmat itu banyak, luas sekali ya. Sehingga ketika kita membaca selawat, kita mendoakan Nabi, juga Allah memberikan rahmat kepada nabinya, itu bukan berarti aslur rahmah, tetapi naun minar rahmah. Satu macam dari rahmat. Karena rahmat itu sangat banyak. Rahmat Tuhan itu sangat banyak. Ini dikatakan dalam kitabnya ya. Wa'alam wafaqanallahu wa iyyaka annana la natlub minallah aslar rahmah linabiyina. Ketahuilah bahwa hakikatnya kita tidak meminta rahmat kepada Allah untuk Nabi, tidak, aslur rahmah. Wa illa kana talabuna hadza talabun lima huwa hasil. Ya kalau gitu, kalau kita minta aslur rahmah kepada Allah untuk Nabi, berarti kita meminta sesuatu yang sudah hasil. Tetapi apa? Yang dimaksud adalah fa aslur rahmah wa aslu ta'zim hasilan lahu. Karena aslur rahmah dan ta'zim itu memang sudah ada pada Rasulullah, sudah ada pada Nabi. Yang dimaksud adalah fanaqsudu bi salatina alaihi talabu rahmatin lam tahsul ba'du. Jadi kita meminta rahmat Tuhan yang belum ada pada Nabi. Jadi rahmat Tuhan sangat banyak. Jadi ketika kita dengan bersolat kita meminta rahmat Tuhan kepada Nabi yang belum ada, lam tahsullahu ba'du, fa inna ma min waqtin illa hunaka naun min rahmah. Kan tidak setiap waktu pasti ada macam rahmat yang berbeda, rahmat Tuhan yang berbeda, dan itu sangat luas, sangat banyak, tidak ghairu muhsan, tidak bisa dihitung. Maka seolah-olah kita bersolat itu fala yazalu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yataraqqa fil kamalat. Jadi kita bersolat kepada Nabi itu sudah sempurna, jadi kita semakin sempurna lagi, terus bertambah sempurna dan seterusnya. Ila ma la nihayata lahu. Tidak ada batas atau akhirnya. Jadi ini yang dimaksud dengan sholawat. Kemudian juga assalam, kesejahteraan pada Nabi, wassalatu wassalamu, kesejahteraan dan keselamatan pada Nabi. Sholatu wassalamu ala Rasulillah. Rahmatuhu, jadi rahmat sholawat Tuhan kepada Nabi itu maksudnya adalah rahmat Tuhan. Al-makrunah bi ta'zim, yang dibarengi dengan atau yang dibalut dengan ta'zim, kemuliaan, penghormatan. Kemudian salamullah ala rasulillah, maksudnya apa? Salamullah ala rasulihi, keselamatannya Allah bagi rasulnya, itu maksudnya apa? Tahiyyatuhu, penghormatan Tuhan kepada junjungan alam, penghormatan yang laiqah, tahiyyatu al-laiqah kepada Nabi Muhammad SAW. Sama seperti kita menghormati sesama manusia, sesama kita ya, dengan membaca apa? Assalamualaikum, membaca selamat, membaca salam. Itu tujuannya apa? Agar saling menghormati. Karena penghormatan itu sangat perlu ya.
karena kita hidup dalam cakupan sosial, saling menghormati. Kemudian pembahasan selanjutnya, alhamdulillah wassalatu